narasumber. Karena ada seorang hamba Allah yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini dikatakan seorang ahli hikmah dan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi Luqman ini dikatakan dalam beberapa tafsir. Ayahnya bernama Anka bin Sadun. Nah, sedang anaknya yang disebutkan dalam surah Luqman itu bernama Sarran. Jadi dalam Al-Quran itu dilukiskan bagaimana Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya. Jadi salah satu orang yang dilukiskan dalam Al-Quran yang berkulit hitam adalah Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim ini menurut ahli sejarah hidup sejaman dengan Nabi Daud. Tapi ada yang mengatakan juga dalam tafsir Luqman ini hidup di pertengahan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ada yang mengatakan Luqmanul Hakim ini hidup di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tapi yang terkuat di dalam tafsir disebutkan ada hadis yang mengatakan satu saat Luqman berada di sisi Daud alaihi salam yang sedang memintal besi. Jadi Nabi Daud itu salah satu keistimewaannya dapat membuat baju dari besi. Jadi dalam hadis itu pada saat Daud itu memintal besi, Luqman jadi heran melihat kepada Daud. Namun ia tidak bertanya kepada Daud. Daud lalu berkata kepada Luqman, "Ini adalah baju besi yang kubuat baju perang," kata Daud. Maka Luqman berkata kepada Daud, "Itu baju dari hikmah Allah." Kenapa Luqman mengatakan baju dari hikmah Allah? Karena kalau Allah tidak memberikan hikmah kepada Daud, kalau Allah tidak memberikan karamah dan keistimewaan kepada Nabi Daud, tidak mungkin dia bisa melunakkan besi itu sebagai baju perang. Jadi Daud ini salah seorang nabi yang pekerjaannya tukang pandai besi. Jadi nabi itu semua bagawi. Nabi Adam jadi petani, Nabi Daud membuat baju untuk perang, Nabi Yusuf sebagai kepala negara. Jadi bermacam-macam tugas dan profesi daripada Nabi, bukan sementang-mentang jadi Nabi kada bagawi. Jadi salah bila hidup itu kada bagawi. Nabi Muhammad diceritakan merintis karirnya sebagai pembisnis, sebagai seorang pedagang. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasul fokus kepada dakwah dan tidak mengurus perdagangan. Kenapa? Kalau dia mau urus dakwah dicampur dengan berdagang, mungkin dakwah Nabi tidak sukses. Oleh karena itu gawian yang terbaik itu adalah menjadi seorang pedagang. Di antara 10 pintu rezeki itu 9 terdapat pada dunia perdagangan. Jadi satu aja yang lain jadi pegawai satu jalur, jadi petani satu jalur, jadi buruh satu jalur. Jadi nang 9 rezeki itu pintunya terdapat dalam dunia perdagangan. Jadi Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Man jalasa indal alim sa'ataini au qala ma'ahu luqmanataini au sami'a minhu
Ujar Luqman, wahai anakku, hendaklah engkau duduk bersama orang alim selama 2 jam. Atau engkau makan bersamanya 2 suapan. Atau memperhatikan nasihatnya 2 patah kata. Atau berjalan bersamanya 2 langkah. Maka Allah memberinya 2 taman surga. Setiap taman itu 2 kali besarnya dunia. Yang perlu disimpulkan dari nasihat Luqman kepada anaknya, duduklah kamu bersama orang alim. Alim itu ahli ilmu. Nah, kalau kita duduk bersama orang ahli ilmu, berarti kita mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya itu berupa hikmah dan kebijaksanaan. Nah, maksudnya makan 1 atau 2 suap dengan dia. Maksudnya kalimat itu bukan makanan, tetapi ambil ilmu dari dia. Kalau kau berjalan 2 langkah dengan ia, berarti kita sama-sama dalam menuju kebaikan. Itu maksudnya kalimat itu adalah kalimat pinjaman. Nah, kalau kita duduk bersama orang alim, dijelaskan dalam beberapa kitab, ada manfaatnya. Apabila kita duduk bersama orang alim, 1 manfaatnya, dapat mengingatkan hati kita kepada Allah. Karena bila duduk lawan orang alim, nang dibicarakan tuh tidak mungkin masalah yang cuma-cuma, pasti masalahnya mengingatkan kita kepada Allah. Salah satu duduk dengan orang alim di majelis ilmu pengetahuan semacam ini. Tapi maaflah Pak Haji, ulun kada alim. Kita kada boleh mengaku alim. Ilmu itu punya Tuhan. Kita ini dititipin aja. Jadi bila duduk lawan orang alim, dapat mengingatkan kita kepada Allah. Kedua, bila duduk dengan orang alim, dimuliakan oleh para malaikat. Nah, kalau malaikat Allah nang memuliakan kita, siapa aja nang hendak mahapak menjatuhkan kita, tidak mungkin kita terhina. Karena malaikat itu makhluk Allah yang paling mulia. Maka apabila kita dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat, siapapun nang mau menjatuhkan kita kada kawan. Nah, kalau kita menjadi orang termulia di dunia itu, apa aja nang kita gawi insya Allah membawa manfaat bagi diri kita dan lingkungan kita. Nang ketiga, di antara hikmah duduk bersama orang alim, itu menambah akan ilmu pengetahuan kita. Bila kita jauh, tidak mungkin kita bertambah ilmu pengetahuan. Nang keempat, bila kita duduk bersama orang alim, akan dimudahkan menuju surga. Jadi jalan ke surga itu jangan pian khawatir kada barabutan. Contohnya ranggang aja duduknya ini. Coba kalau di alun-alun tuh bakajal tuh, kada kesalah juga pang. Cuma ini perbandingannya. Jadi bila jalan menuju surga, jangan khawatir kada ada barabutan. Maka nyaman duduknya, baasi, kada kapanasan. Nah, itu jalan menuju surga. Nang kelima, manfaat duduk di sisi orang alim, mendapat pahala jihad fi sabilillah. Kenapa maka kita mendapat pahala jihad, memperjuangkan agama? Karena kita duduk di majelis ilmu ini, kita berjuang melawan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Ini perang yang paling berat. Pilih ke masjid kah kada, ke masjid kah kada kah. Ini jihad yang paling besar. Maka jihad itu di antara keterangan Nabi, di antara amal yang paling nilai besarnya di sisi Allah, as-salatu fi waktiha, salat kamu tepat pada waktunya.
Dua, mencintai kedua ibu bapa. Tiga, jihad fisabilillah. Itu amal yang paling besar pahalanya. Jadi bila kita duduk di majelis ilmu, salah